Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, serta selamat malam bagi pecinta bacotan update. Kali ini Mimin akan menyampaikan artikel yang sangat menarik untuk disimak ya teman-teman semua para tenaga honorer. Nah, di sini kalau kita lihat ada yang berjudul tenaga honorer pasti jadi ASN. Simak penjelasan Menpan RB. Terdapat kabar gembira untuk seluruh tenaga honorer pada tahun ini, sebab segera akan diangkat menjadi ASN pada tahun 2023 ini. Dari Menpan RB sudah mensepakati bahwa untuk tenaga honorer di instansi pemerintah akan segera diangkat menjadi ASN di tahun 2023 ini. Walaupun demikian, untuk tenaga honorer yang akan diangkat menjadi ASN harus segera memenuhi persyaratan tertentu yang sudah menjadi ketentuan dari pemerintah. Lalu apa sajakah syarat yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi ASN di tahun 2023 ini? Untuk mengetahui lebih jelas maka simak ulasan berikut ini sampai akhir agar bisa memperoleh kejelasan terhadap informasi yang akan diberikan ya teman-teman. Jangan sampai mendapatkan informasi tetapi nantinya setengah-setengah karena dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam menangkap sebuah informasi. Untuk nasib honorer pada tahun 2023 ini memang menjadi pembincangan yang sangat hangat di hadapan publik ataupun di instansi pemerintah. Bagaimana tidak, dari Menpan RB sendiri sudah memberikan surat edaran mengenai penghapusan tenaga honorer pada tahun 2023 ini. Untuk surat edaran dengan nomor B-M.SD/M.02-03-2023 yang membahas mengenai status kepegawaian di instansi pemerintah hanya terdiri atas PNS dan P3K saja. Perlu diketahui juga bahwa surat edaran Menpan RB tersebut merupakan tindak lanjut dari peraturan pemerintah atau PP nomor 48 tahun 2018. Berdasarkan dengan peraturan tersebut, maka untuk tenaga honorer non-ASN wajib dihapuskan dalam waktu 5 tahun setelah aturan tersebut berlaku. Sesuai dengan peraturan tersebut, maka pada tahun 2023 ini untuk honorer di instansi pemerintah baik dari tingkat pusat atau tingkat daerah harus segera dihapuskan. Banyak dari tenaga honorer yang gelisah dan cemas dengan berlakunya aturan tersebut, sebab akan terancam terkena PHK massal. Dengan diberlakukannya penghapusan tenaga honorer, maka untuk tenaga honorer yang sudah mengabdi lama di instansi pemerintah akan menjadi pengangguran. Padahal banyak dari honorer yang berharap agar mereka bisa diangkat menjadi ASN dan bisa memperoleh kesejahteraan yang layak. Maka apabila tenaga honorer diangkat menjadi ASN, maka terdapat beberapa tunjangan yang akan didapatkan oleh honorer sebagai berikut. Yang pertama, tunjangan kinerja yang disesuaikan dengan capaian kerja yang dilaksanakan selama masih kerja. Yang kedua, tunjangan suami istri yang akan diberikan sebanyak 10% dari gaji pokok dengan bukti surat nikah sah. Yang ketiga, tunjangan anak yang akan diberikan masing-masing anak sebesar yakni 2% dari gaji pokok. Yang selanjutnya, tunjangan jabatan apabila sebuah jabatan struktural atau fungsional tertentu mendapatkan tunjangan lain-lain. Dengan diberikannya gaji pokok diserta tunjangan setiap bulan, maka tentu saja honorer yang diangkat menjadi ASN tersebut akan segera memperoleh kesejahteraan yang semakin membaik. Agar bisa mewujudkan nasib honorer agar bisa diangkat menjadi ASN, maka dari Menpan RB bersama Asosiasi Pemerintah Daerah sudah melakukan koordinasi. Harapannya dengan dilakukannya rapat akan menemukan solusi bagi penyelesaian tenaga honorer, baik itu pemerintah pusat ataupun dari daerah. Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa sejumlah tenaga honorer di Indonesia sangat banyak jumlahnya, dan apabila dihapuskan tentu saja akan bisa meningkatkan jumlah tingkat pengangguran. Dengan angka pengangguran yang tinggi, nantinya perekonomian di Indonesia pun juga akan semakin melemah.
Sehubung dengan nasib honorer, maka Menpan RB sudah sepakat bahwa honorer akan segera diangkat menjadi ASN. Dengan waktu yang bersamaan, maka Menpan RB menegaskan mengenai rekrutmen CASN 2023 dengan prioritas untuk honorer guru dan kesehatan. Melansir dari Instagram milik Nunuk Suryani selaku GTK Kemendikbud, diketahui bahwa pemerintah sudah menyediakan 1 juta formasi pada seleksi CASN tahun 2023 ini. Nah, demikianlah informasi yang disampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.